Ya, maka hal ini ya, perlu menjadi catatan penting buat para praktisi khususnya KBRA, Keluarga Besar Ruqyah Azwajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jamani bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwwati wa risalah wa ja'alna wa ashabar ruqyah wa hadhil ummah marzuqina bi sihhati wa salama wa sa'adati wa rabitah fid din wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Thayyibatul Mawaid bi Jam'i Subat mimma fi kalamil akabir min fawaid, juz yang ketiga. Ini fawaid min kalamil Imam Abdullah bin Ali al-Haddad rahimahullah, hafizahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sinyal di sana diterima dengan baik ya. Ini sudah kita usahakan yang terbaik insyaallah. Agak kesinian dikit. Oke, sudah. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Al-Habibullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, al-umur al-ghaibiyah, perkara-perkara gaib itu mahia, tidak ada lain illa kecuali ilhamun au awhamun, yaitu ilham atau awham ya, hanya dua, ilham atau awham. Ini penjelasan seperti ini ya, rumus seperti ini, makalah yang luar biasa ini perlu dipahami dan perlu dicatat ya, dititik beratkan kepada para praktisi di dalam memahami perkara-perkara gaib ya. Wala yakunu fiha qat'un, tidaklah ada dalam urusan-urusan yang gaib, perkara-perkara gaib itu qat'un, kepastian. Wala yumkinu ahadun ayyaqta'a biha, tidak ada satu orang pun untuk bisa memastikan perkara gaib itu. Hatta annal awliya'a, meskipun sesungguhnya para wali itu innama, sesungguhnya mereka ini hanyalah yukhbiruna anha bil wahmi, mengabarkan tentang hal-hal yang gaib itu bil wahmi, dengan hanya dugaan saja, wahm ya, awham. Hatta rubama yukhti fi dzalik, kadang-kadang wali itu keliru dalam mengabarkan perkara gaib itu. Wala yumkinul qat'u al-mutayaqqan, dan tidak bisa dipastikan perkara itu dengan yakin illa fi laufil mahfud, kecuali apa yang ada pada lauful mahfud. Nah, jadi begini, urusan-urusan gaib itu hanyalah dua saja. Nah, cuma hanya dua, ilham atau auham, hanya dua ini saja, ilham atau auham. Auham itu prediksi, dugaan. Waham ya, audhan, itu namanya waham. Wala yakunu fiha qat'un, dan tidak bisa memastikan dalam perkara-perkara gaib itu sedikit pun. Wala yumkin ahadun ayyaqta'a biha, dan seorang pun tidak bisa memastikan dengan perkara-perkara gaib itu. Apa yang dilihat oleh seseorang yang bisa melihat kondisi dia indigo ya,
atau orang-orang indera keenamnya aktif, bisa melihat perkara-perkara gaib. Ya, umumnya dunia gaib ya, jin, penampakan-penampakan dan lain sebagainya. Ini hanyalah dua, nggak bisa dipastikan. Yang dilihat ini adalah, yang saya lihat ini adalah kiriman dari tetangga, nggak bisa dipastikan. Itu hanya waham saja. Yang saya lihat, saya ini adalah sedang diincar oleh setan, oleh iblis dan lain sebagainya. Nggak bisa dipastikan. Saya ini ada khodam, saya ini ada jin keturunan, jin nasab lah, jin leluhur lah, atau mungkin tumbal dan sebagainya. Nggak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan. Metode-metode, teknik-teknik yang ada itu hanyalah sekedar hipotesis di dalam menggali informasi agar kita bisa menangani lebih simple, lebih efektif, lebih maksimal dan optimal gitu. Bukan satu kepastian. Kita mencari solusi yang terbaik yang sekiranya mudah ditangani, ya, mudah ditangani. Ya, maka hal ini ya, perlu menjadi catatan penting buat para praktisi, khususnya KBRA, Keluarga Besar Ruqyah Aswajah. Ya. Ini yang perlu dipahami. Jadi sekali-kali jangan memastikan dia melihat hal yang gaib. Kalau saya lihat dari fotonya, dia ini sedang kena sihir, ya, masyhur. Dia ini disihir oleh tetangganya. Ini tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh memastikan. Tidak boleh memastikan. Dan di KBRA ini larangan seperti itu, melihat foto dia begini ya. Menterawang-terawang. Kalau saya lihat dia ini ada kuntilanaknya di sebelah kirinya, sebelah kanan genderuwo, ya kan, di kepalanya tuyul misalnya gitu. Ini nggak boleh seperti itu. Ini di KBRA ada SOP-nya ya, tidak boleh menerawang dengan terawangan apapun, begitu. Tidak boleh memastikan, ya, tidak boleh memastikan perkara-perkara gaib, karena perkara gaib itu hanyalah dua, ya, al-umurul gaibiyah ma hiya illa ilhamun au auhamun. Jadi perlu dicatat, ya. Perkara gaib itu hanyalah dua, yaitu ilham atau auham. Ya. Ilham atau auham. Hanyalah dua, ya, perkara gaib itu hanyalah ilham atau auham. Ya. Tidak boleh memastikan. Wala yumkin ahadun ayyaqta'a biha. Seorang pun nggak bisa memastikan. Hatta annal auliya, meskipun para wali. Para wali nggak bisa memastikan bahwa ini perkara gaib. Ya. Kadang-kadang para wali menginformasikan perkara-perkara gaib itu bil waham, hanya dugaan-dugaan, insting, firasat. Firasatnya para wali ya berbeda dengan firasatnya orang-orang biasa seperti kita. Gitu. Itu pun hatta rubama yukhti'u fi dzalik. Kadang-kadang wali ini juga keliru di dalam memberikan informasi perkara-perkara gaib. Ya, tidak semua para wali ini benar di dalam menginformasikan perkara-perkara gaib. Wala yumkinul ghad'u al-mutayaqqan illa fil lawhil mahfuz, dan tidak bisa memastikan perkara gaib yang diyakininya itu al-ghad'ul mutayaqqin, kepastian yang diyakininya itu illa fil lawhil mahfuz, kecuali apa yang tertulis di lauhil mahfuz, ya. Apa yang ada di lauhil mahfuz, ya. Informasi yang dia peroleh dari lauhil mahfuz, maka ini bisa menjadi satu catatan penting, satu kepastian, ya, bisa dikatakan seperti itu. Artinya ada para wali Allah Subhanahu wa taala yang memang mencapai magom di mana dia bisa memandang lauhul mahfuz, melihat lauhul mahfuz, ya. Jadi nggak semua para wali. Adapun wali-wali yang belum mencapai dia bisa melihat lauhul mahfuz, ini hanyalah waham saja, sama seperti kita, waham saja, firasat saja. Tapi tingkatan firasatnya bermacam-macam. Ada yang tajam,
yang lebih tinggi dan lain sebagai instingnya dan lain sebagainya daripada insting-insting dan firasat yang mereka dapati gitu. Ya. Makanya Imam Ghazali itu di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin beliau pernah mengatakan God yatawassar yatawassar ya. Qad yutasawwar, maaf, qad yutasawwar ayyasul fi haqiqatul alam wa suratuhu taratan minal hawas wa taratan minal lawhil mahfuz. Ya. Di dalam kitab Ihya juz 3 itu Imam Ghazali pernah mengatakan kadang-kadang ya hati manusia ini mendapat gambaran yang dia peroleh tentang hakikat alam dan bentuknya dari kadang-kadang dari indrawi fisik ya, kadang-kadang dari minal lawhil mahfuz ya, dari lawhul mahfuz ya. Jadi manusia ini bisa memandang hakikat alam ini dari dua sisi ya. Kadang dari indrawi fisiknya dia memandang hakikat alam ini begini, secara ilmu sains begini, dulunya ada begini, kemudian terbentuklah alam. Ini adalah haqiqatul alam fi suratil hawas ya, fi an-nadharatil hawas, dalam pandangan indra fisik itu. Wataratan minal lawhil mahfuz, dan kadang-kadang dari gambaran yang dia peroleh dari lawhul mahfuz. Ini mencakup masalah hati, masalah ruh ya. Sehingga beliau mengatakan fa innal qalbi baban, sehingga bagi hati ini ada dua pintu, kata beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 ya. Bab maftuh ila alamil malakut ya, wa huwa al-lawhul mahfuz. Ada bab pintu yang terbuka kepada alam malakut, yaitu lawhul mahfuz ya, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya. Kemudian wa alamul malaika ya, lawhul mahfuz dan alam malaikat ya, itu lawhul mahfuz itu masuk kepada alam malakut gitu. Nah, kemudian wabab maftuh ilal hawasil khams al mutamassika bi alamil mulki wa syahadah. Ada pintu yang kedua, yaitu pintu yang terbuka pada indera yang 5 ini yang bersentuhan dengan alam mulki dan alam syahadah. Nah, jadi manusia ini memiliki di dalam hatinya ini ada dua pintu. Pintu yang menyambung jalurnya kepada lawhul mahfuz, ya, alam malakut, alam malaikat. Yang satu lagi pintu kepada alam nyata. Gitu. Dan sering saya katakan bahwa unsur manusia ini ada dua, ya, unsur alamul amri dan unsur alamul khalqi. Di mana alamul amri ini berkaitan dengan ruh, ya, berkaitan dengan hati, ruh latifah, ya. Alamul amri, kenapa dikatakan alamul amri? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, yas'alunaka anir ruh kulir ruh min amri rabbi, ya. Sehingga dikatakan alamul amri. Dan alamul khalqi adalah penciptaan, ya, daripada jasad kita, fisik kita, gitu. Sehingga dikatakan alamul khalqi. Bisa dicek dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Al-Ghunyah. Kemudian ada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala di mana mereka ini memiliki kemampuan bisa memandang lawhul mahfuz. Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala di mana mereka ini memiliki kemampuan bisa memandang lawhul mahfuz. Di mana para wali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemampuan bisa memandang dan melihat apa yang tertulis di lawhul mahfuz. Ini para wali-wali yang tingkatannya tinggi, yang mencapai maqamat aliyat, maqam al-kummal wal afrad.